Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru. Saya Dian Anggreni, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Pandanwangi 5, Kota Malang. Dengan pengajar praktik saya Ibu Pipit Puji Astuti dan fasilitator Ibu Hindun Umi Hamidah. Video ini adalah demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan judul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Tujuan pembelajaran khusus dari modul ini adalah JGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Ibu dan Bapak guru, berikut ini adalah hasil wawancara yang saya lakukan bersama kepala sekolah atau pimpinan di lingkungan sekolah saya. Wawancara yang pertama dengan narasumber Ibu Wiwi Triani SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Pandanwangi 5, Kota Malang. Salah satu kasus yang pernah ditangani oleh Ibu Wiwi Triani berkaitan dengan masalah kedisiplinan siswa, karena masih ada sebagian kecil siswa yang sering melakukan pelanggaran dengan cara merusak fasilitas sekolah seperti fasilitas olahraga, fasilitas perpustakaan, dan fasilitas belajar lainnya. Di satu sisi, Ibu Wiwi ingin menegakkan kedisiplinan, namun di sisi lain ada rasa kasihan terhadap pelaku pelanggaran yang masih tergolong usia anak-anak karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Dengan mengacu pada kasus tersebut, Ibu Wiwi mengalami dilema etika yang ditandai dengan dua nilai kebajikan yang saling bertentangan. Dalam kasus ini tidak ada rujukan moral karena tidak ada pelanggaran hukum. Dengan demikian, untuk mengidentifikasi antara dilema etika atau rujukan moral, Ibu Wiwi memandang dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Selama ini, dalam menjalankan pengambilan keputusan, Ibu Wiwi mengambil keputusan dengan cara melihat dengan pasti masalah yang terjadi, kemudian memikirkan solusi terbaik sesuai dengan kondisi dan keadaan sekolah. Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan oleh Ibu Wiwi yaitu dengan cara melakukan pengamatan terhadap suatu masalah yang sedang terjadi, menyelidiki, mencari solusi yang tepat, berdiskusi dengan yang bersangkutan, dan melakukan evaluasi. Hal yang dianggap efektif oleh Ibu Wiwi dalam pengambilan keputusan adalah mengajak yang bersangkutan atau pelaku pelanggaran untuk berdiskusi dan berbicara dari hati ke hati. Tantangan bagi Ibu Wiwi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah setiap pelaku atau yang bersangkutan merasa bahwa tindakan yang dilakukan adalah benar. Tidak ada jadwal khusus atau tata kala untuk penyelesaian kasus dilema etika, karena setiap masalah diselesaikan pada saat itu juga dan melakukan evaluasi tindakan serta pendampingan secara terus-menerus. Dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Ibu Wiwi melakukan kerjasama dengan semua pihak dan dilakukan secara kekeluargaan. Bagi Ibu Wiwi, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman mengambil keputusan dilema etika selama ini adalah bahwa semua orang dalam mengambil keputusan membutuhkan ketenangan berpikir, melihat masalah yang terjadi, dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dari hati ke hati. Wawancara kedua dengan narasumber Bapak Pitoyo SPD, Kepala Sekolah SDN Perwantoro 2, Kota Malang. Salah satu kasus dilema etika yang pernah ditangani oleh Bapak Pitoyo yaitu masalah kinerja penjaga sekolah yang kurang disiplin, yaitu
Penjaga sekolah yang lebih mengutamakan pekerjaan sampingannya pada saat jam kerja, sehingga seringkali tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Di satu sisi, Bapak Pitoyo ingin memberhentikan penjaga sekolah dan mencari pekerja pengganti. Namun di sisi lain, Bapak Pitoyo merasa kasihan kepada pramubakti tersebut yang sedang memerlukan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Selama ini, Bapak Pitoyo mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral dengan cara mengenali permasalahannya, siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta, serta menguji kebenarannya. Selama ini, dalam menjalankan pengambilan keputusan, Bapak Pitoyo menganalisis terlebih dahulu tingkat kebenaran atau kebajikan untuk menentukan skala prioritas pengambilan keputusan. Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan oleh Bapak Pitoyo yaitu mengenali masalahnya, menamai masalah, menganalisis penyebab masalah, menjajaki pilihan pemecahan masalah, dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Hal yang selama ini dianggap efektif oleh Bapak Pitoyo dalam pengambilan keputusan adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian benar lawan benar, dan melakukan prinsip resolusi. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak Pitoyo dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah kondisi individu lawan masyarakat, kondisi rasa keadilan lawan kasihan, kondisi kebenaran lawan kesetiaan, dan kondisi jangka pendek lawan jangka panjang. Bapak Pitoyo tidak memiliki jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika, namun menggunakan prosedur penyelesaian masalah didasarkan pada kompleksitas masalah dan mengedepankan kolaborasi. Faktor yang membantu memudahkan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah teman sejawat atau orang lain yang lebih kompeten terhadap topik masalah tersebut. Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman mengambil keputusan oleh Bapak Pitoyo selama ini adalah bahwa setiap pengambilan keputusan adalah penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup kecil maupun pada lingkup yang lebih luas. Hal menarik yang muncul saat wawancara adalah pada dasarnya kedua pimpinan atau narasumber memiliki cara yang sama dalam mengambil keputusan, yaitu sama-sama berpijak pada nilai-nilai kebajikan dan mengutamakan musyawarah dengan melibatkan orang lain yaitu guru atau rekan sejawat. Kedua pimpinan atau narasumber dalam mengambil keputusan belum melalui 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Namun, dengan mengacu pada kasus di atas, kedua narasumber telah sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan, serta prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Di masa mendatang, dalam pengambilan keputusan, perlu adanya prosedur atau langkah-langkah khusus dalam melakukan pengambilan keputusan agar hasil keputusan dapat teruji dan dapat dipastikan mampu meminimalkan risiko atau dampak yang mungkin terjadi. Sebagai seorang pemimpin, saya akan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan pada paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus dilema etika yang saya hadapi. Kemudian meninjau kembali keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah dan pengujian keputusan agar menjadi suatu keputusan yang benar-benar teruji dan bijaksana. Pengambilan keputusan dengan 9 langkah pengujian keputusan ini menurut saya
perlu untuk bisa diterapkan dari sekarang, dimulai dari lingkup terdekat yaitu murid dan kelas saat saya menghadapi suatu kasus dilema etika. Ibu dan Bapak Guru. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.